Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di podcast Bina Esa TV. Nah, bersama kita ya sudah ada Pak Prof Samsuri yang akan membawakan sebuah formula kehidupan yang luar biasa. Nah, beliau ya di beberapa episode yang sebelumnya selalu memberikan sebuah formula bagi kita supaya mudah diingat, dan jika mudah diingat setiap hari kita akan bisa menjadikannya sebagai pedoman kita, sebagai acuan kita untuk melangkah supaya kita itu lebih sukses. Nah, jika sebelumnya ya kita sudah belajar di episode sebelumnya itu kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita sehat ya Pak. Ya. Nah, sekarang ada sebuah formula lagi supaya kita itu lebih sukses. Katanya kita itu harus selalu membawa isim. Cuma isim yang dimaksud di sini bukan isim yang pengertian jimat ya, yang seringkali dilakukan oleh banyak orang, bukan itu. Bukan juga isim dalam bahasa Arab yang berarti kata benda, bukan itu. Tapi isim itu adalah sebuah singkatan. Mungkin untuk lebih jauh lagi ya kita tanya saja kepada beliau. Apa itu Pak isim, Pak? Baiklah Pak Rahmat ya. Jadi Bapak itu menyadari bahwa zaman sekarang itu zaman serba cepat ya. Informasi begitu banyak ya. Kalau kita tidak hati-hati, seperti tadi kita bicarakan ya, kita bisa terjebak dengan terlalu banyak informasi. Sehingga hal-hal yang penting tidak kita perhatikan ya. Sedangkan kita itu ya terpikat dengan hal-hal yang kurang penting. Hiburan-hiburan yang tidak mendidik ya. Kadang-kadang info-info yang hoak gitu ya. Yang di dalamnya itu tidak ada faktanya ya, yang nanti akan mengganggu kepada kita sekalian. Jadi Bapak itu membiasakan diri menggunakan satu kata yang singkat tapi maknanya luas ya. Dalam kesempatan ini para pemirsa ya, Bapak akan menyampaikan satu formula singkat namanya ISIM. ISSIM ya. Hanya sebanyak 5 huruf saja. Ya double S ya Pak? Double S ya. Boleh dikatakan itu jimat ya. Tapi ini mah jimat ilmiah Pak Ya ya. jimat ilmiah. Bukan jadi jimat ilmiah yang memang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan hidup kita itu jadi lancar, lapang, dan sukses ya. ISIM itu singkatan. I-nya itu adalah iman. Itu sebagai pegangan pokok kita. Manusia itu harus punya iman, harus punya keyakinan, harus punya belief ya. Sebab dengan belief itulah maka kita akan punya pegangan yang teguh ya. S yang pertamanya itu S5 ya. Biasakan menyampaikan salam, senyum, santun, sabar, syukur ya. Kalau kita laksanakan ya 5S ini, insya Allah kita akan punya banyak teman ya, pekerjaan bisa berjalan dengan baik ya. S yang kedua itu adalah sodakoh dan silaturahmi. Ini ibadah sosial atau peduli sosial ya. Kalau orang yang peduli sosial kepada orang lain, insya Allah kita juga akan melakukan kepedulian dari orang lain ya. Bahkan dalam Islam itu diajarkan kalau kita sodakoh 1x ya, Allah akan mengembalikannya itu minimal 10x ya. Bahkan ada dinyatakan sampai 70 kali, ada dinyatakan sampai 700 kali. Tentu tergantung dari tingkat keikhlasan kita masing-masing dalam kita membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan tersebut ya. Kemudian yang keempatnya ya, I yang kedua itu ilmu dan keterampilan. Jadi kalau kita ingin produktivitas tinggi ya, pekerjaan lancar, tidak bisa tidak, kita harus punya ilmu ya. Ilmu tekanannya itu pada teori ya. Tapi kita juga yang namanya belajar itu kan kata UNESCO ada learning to know, yaitu untuk tahu, ada learning to do ya, belajar untuk melakukan ya. Kemudian learning to be, untuk menjadi seorang pribadi yang khusus. Dan yang keempat adalah learning to work together, belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang lain ya. Nah, jadi oleh karena itu memang ilmu dan keterampilan itu satu hal yang sangat penting apabila kita ingin sukses dalam lapangan apapun ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, M, yaitu mental kaya.
atau sikap seorang yang kaya, tangan di atas. Jangan biasakan diri kita menjadi peminta-minta, ya. Koruptor-koruptor itu peminta-minta, ya. Jalan pintas mendapatkan uang banyak dengan cara yang tidak halal, ya. Itu pasti uangnya tidak akan berguna, ya. Uangnya itu adalah uang yang akan membawa kita ke neraka, ya. Di dunia juga tidak akan bahagia orang yang mendapatkan harta dengan cara yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, ya. Nah, itu secara garis besar, ya. Jadi apabila kita menggunakan formula singkat ini, Pak Rahmat, insya Allah kita akan sukses, ya. Nah, gimana pendapat Pak Rahmat, ya? Ada komentar? Wah, ini luar biasa, Pak. Jadi dari isim ini, ya kalau kita dengar mitos kan, ada orang yang mengatakan kalau bahwa isim itu akan membuat kita itu lebih kuat, lebih kebal. Isim ini juga sama, kalau menurut saya, Pak. Membawa isim ini kita akan lebih kuat. Karena yang disebut iman itu akan memunculkan kekuatan ruhiyah kita. Kemudian salam, senyum, santun, sabar dan syukur ini juga akan memberikan kekuatan emosi kita, akan membawa kekuatan sosial juga, apalagi digabungkan dengan yang nomor 3 yaitu sedekah dan silaturahim. Kalau dalam bahasa bisnis ada kekuatan untuk membangun networking. Nah, kemudian yang keempat, ilmu dan keterampilan ini juga kekuatan. Kan ada peribahasa yang mengatakan knowledge is power. Kekuatan, ilmu adalah kekuatan. Kemudian keterampilan itu adalah implementasi dari ilmu tersebut. Tindakan juga adalah sebuah kekuatan. Dan yang kelimanya, mental kaya, itu juga sebuah kekuatan mental yang perlu kita miliki. Jadi kalau kita megang isim ini, ya kita akan menjadi orang kuat. Dan untuk sukses akan membutuhkan sebuah kekuatan. Nah, mungkin kita gali, Pak, satu persatu itu. Bagaimana kaitannya antara iman dengan sukses lebih jauh, Pak? Gimana itu, Pak? Ya, kita mulai dengan iman, ya. Iman itu kan keyakinan, ya. Kalau dalam Islam itu kan iman itu dibagi ke 6 kelompok, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab suci yang diturunkan Allah, dan juga iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, kalau kita berpegang kepada 6 jenis iman tersebut, ya, insya Allah orang itu tidak akan tersesat, Pak, ya. Betul. Nah, katakan salah satu aja, ya. Kita sebagai muslim atau orang yang beragama Islam, ya, coba baca Al-Quran, ya. Di dalamnya itu penuh dengan petunjuk-petunjuk ke arah jalan yang hak dan yang benar dan yang menguntungkan, ya. Nah, di antaranya kita diperintahkan tuntutlah ilmu sejak lahir sampai masuk liang lahat, ya. Nah, kalau perintah ini dilaksanakan oleh umat Islam, ya, insya Allah akan sukses, ya. Mungkin di Indonesia itu seluruhnya akan jadi sarjana, gitu, ya. Nah, tapi kebanyakan kan tidak melakukannya. Itulah sebabnya barangkali kenapa, ya, sebagian besar rakyat kita itu masih ada pada kelompok yang miskin, ya. Karena memang, ya, ilmunya masih kurang, ya. Nah, oleh karena itu, ya, umat Islam itu harus memperhatikan apa yang diperintahkan Allah di dalam kitab sucinya. Itulah iman, ya. Belief, keyakinan, ya. Sebab orang yang beriman melaksanakan tugas itu jadi berat, ya. Sebaliknya kalau orang yang tidak beriman, dia itu akan goyang, Pak, ya. Sebab kadang-kadang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ilmuwan itu, ya, kadang-kadang menyesatkan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, 5S, ya, itu sikap mental. Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Kita hidupnya tidak sendirian, Pak. Betul sih. Kita hidup dengan orang-orang lain, ya. Kan ada ayat wabtagi bima ataqullahu daru akhirat wal tansa nasibaka minad dunya, ya. Memang kita juga harus memikirkan akhirat, ya, tapi kita juga jangan sampai lupa, ya, tentang bahwa kita itu hidup di dunia, ya. Jadi umat Islam itu tidak dilarang menjadi orang kaya, ya. Betul sekali. Tapi kita juga memang harus mendapatkannya dengan cara yang baik, cara yang halal. Nah, itu yang diajarkan, ya, oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Nah, memang kita itu harus berbagi, Pak, ya. Hidup itu harus berbagi, ya. Bahkan dalam Pancasila juga ada yang sila yang kelima, ya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang punya kewajiban membuat rakyat Indonesia itu adalah sejahtera, ya semua pihak ya. Tentu terutama mereka-mereka yang punya kemampuan lebih ya. Ya tiap-tiap orang pasti punya kemampuan ya. Ada yang punya kemampuan material ya. Nah, kita harus bersedekah dengan materi, dengan uang ya, dengan benda ya. Tapi juga punya kemampuan model parabat ya, kemampuan keilmuan ya. Ajarkan kepada orang-orang ya supaya ilmu kita itu dimanfaatkan. Insya Allah jadi barokah ya. Betul. Mereka jadi orang produktif ya. Bisa juga orang itu punya kemampuan itu punya banyak waktu ya. Coba sebagian waktu itu berikan pada orang lain ya. Bantulah orang-orang lain ya. Kalau ada jalan misalnya ya rusak ya, bantu supaya menjadi perbaiki ya. Itu juga ada sebagai sedekah ya. Kalau orang membuat masjid ya bantu, kalau tidak bisa kasih uang ya kasih tenaga akhirnya. Betul sekali. Nah, itu juga sama sedekah. Jadi sedekah yang diberikan itu tidak harus berbentuk materi. Bahkan mendoakan orang lain itu sedekah itu ya. Betul sekali. Bahkan dianjurkan berdoa kepada Nabi ya. Tapi yang namanya salawat itu sebenarnya bukan untuk Nabi. Itu mah salawat pantulan atau doa pantulan Betul ya. sekali. Disampaikan pada Nabi, tapi akan dapat pahala kita. Betul sekali. Toh Nabi mah sudah dijamin akan masuk surga Betul ya. sekali ya. Tanpa kita doakan juga pasti akan masuk surga. Nah, jadi ada itu mah doa pantulan ya. Bahkan kita juga Pak, kalau mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut yang kita doakan, malaikat itu mengaminkan untuk kita juga ya. Iya. Itu kan luar biasa ya dari Ya. sebuah doa. Nah, dari dua ini Pak yang tertarik ya, nomor S-nya gitu kan. Ini masih berkaitan dengan S, mulai dari salam dan senyum, santun, sabar, syukur, sedekah dan silaturahim. Kalau dalam berkaitan dengan ya teknik sukses yang banyak dibahas orang, ini berarti ada 7 ya, ada 7 S totalnya. Ini akan membantu kita membentuk yang disebut dengan networking. Ya. Karena kata semua orang ahli sukses juga, tidak ada yang namanya sukses tanpa bantuan orang lain. Iya, betul. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit cerita Pak, pengalaman Bapak meraih sukses sampai saat ini ya. Saya juga udah melihat udah ada lembaga pendidikan yang bisa Bapak bangun. Bagaimana Pak peran networking dalam membangun apa yang sudah Bapak raih selama ini? Contoh ya Pak Rahmat ya. Bapak mah begitu lulus jadi sarjana ya. Kemudian berpikir ya, kan Bapak pindah pekerjaan. Tadinya di sekolah teknik, diterima di IKIP lah sebagai asisten dosen ya. Bapak berpikir ya alangkah enaknya atau alangkah bangkanya apabila menjadi ketua jurusan atau jadi dekan, jadi pembantu dekan dan seterusnya gitu ya. Tapi Bapak lihat ya, bahwa proses untuk promosi seperti itu dari asisten ya ke ketua jurusan itu panjang Pak ya. Dilihat dari kepangkatannya ya, kemudian pengalaman di sana gitu ya. Wah, ini lama sekali. Lebih-lebih kalau kita ingin jadi dekan misalnya ya. Itu panjang membutuhkan waktu puluhan tahun ya. Bapak berpikir, kebetulan yang jadi dekan itu Pak Maman Subiatmaja teh ya sebagai dekan dan juga sebagai direktur Semea Pasundan ya. Nah, Bapak tanya sama beliau, Pak gimana Bapak kok bisa jadi dekan juga jadi direktur Semea Pasundan ya. Ya memang itu sekolah swasta katanya yang didekan oleh Paguyuban Pasundan ya. Kalau Bapak tanya gimana caranya itulah sehingga Bapak bisa jadi direktur di sana. Ya Bapak berinisiatif katanya mendirikan Semea Pasundan ya. Oh gitulah. Kemudian kalau kita mau mendirikan yang seperti itu bisa nggak? Ya bisa katanya ya. Gimana caranya ya? Ya Samsuri katanya harus punya tempat dulu untuk belajarnya. Nah setelah punya tempat, sudah ada izin ya kontak ke Yayasan Pendidikan Pasundan. Nanti akan dibentuk panitia. Ya mungkin nanti Samsuri akan menjadi ketuanya, sekretarisnya gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah jadi, otomatis akan menjadi pengurus atau pimpinan di sekolah tersebut. Kebetulan Bapak itu tinggal di Jalan Pajajaran 90. Itu komplek sekolah ST3 dan ST4 Pak ya. Jadi komplek itu memang besar ya. Ada 2 sekolah ST3 dan ST4. Bapak lihat bahwa sekolah itu yang dipakai aja di pagi hari ya. Sore harinya tidak dipakai ya.
Bapak berpikir, barangkali ini satu peluang ya. Saya akan usulkan supaya sore harinya digunakan. Setelah itu Bapak kontak dan beberapa teman di sana ya. Ya cari orang yang lebih sepuh ya. Saat itu Bapak masih muda gitu ya. Bahkan belum kawin gitu ya, masih bujangan dia. Kontak beberapa orang, gimana kalau kita usulkan pada kepala sekolah kita membuat STM Pasundan di sini. Ya bagus katanya ya. Nah, atas dasar itu kemudian kita datang ke kepala sekolahnya. Mula-mula kepala ST3 ya, sampaikan prinsipnya beliau setuju ya. Tapi katanya kalau sudah ada izin dari Kanwil Pendidikan di Jawa Barat. Bapak bilang, sementara Bapak asal buat aja lah itu nanti untuk ke Kanwil Mangan. Nanti setelah Bapak buat persetujuan nggak bisa katanya ya. Jadi kalian dulu sok datang dulu ke sana katanya. Kalau dari sana sudah oke, nanti saya setujui ya. Tapi kebetulan ada satu lagi sekolah ya. Nah, pindah yang tadi mah ketuanya Pak Kodri ya, yang satu Pak Ganda ya. Kemudian Pak Ganda itu memang rumahnya juga di sana ya. Bapak datang ke sana, Pak Ganda, gimana kalau kita buat sekolah sore di sini? Ya boleh saja katanya ya. Nggak jadi masalah lah. Tahu kan Bapak harus membuat pernyataan persetujuan. Dia langsung Pak memberikan dunia ya. Tapi katanya untuk pelaksanaan nantinya ini harus ada izin katanya di Kanwil. Ya enggak apa-apa lah. Yang penting mah dari Bapak dulu setuju ya. Ya bolehlah gitu. Dibuatkan Pak ya. Bila persetujuan dipersilakan digunakan untuk STM Pasundan pada sore hari dengan catatan harus ikut memelihara dan jangan sampai rusak ya. Oke lah. Atas dasar itu Bapak datang ke Direktorat Pendidikan Pasundan. Pada waktu itu ketuanya Pak Wigandi ya. Sampaikan, oh bagus katanya. Silakan katanya kalau sudah izin lah. Dibuat panitia Pak ya. Panitia ketuanya Bapak pilih sesepuh yang ada di sana di sekolah ya. Bapak ambil sekretaris ya. Dan bendaharaan juga dari sana ya. Tapi sebenarnya yang kerja itu Bapak gitu ya. Nah, setelah dibentuk ya. Kemudian setelah itu ya dilantik ya. Tapi sebelum pelaksanaannya katanya kalian harus minta izin ke Kanwil ya. Nah, Bapak itu datang ke Kanwilnya. Kebetulan ke Kanwilnya itu wanita ya. Ibu apa ya, lupa lagi gitu ya. Bapak datang ke sana. Itu lupa Bapak itu ya. Jadi waktu menyampaikan itu ya naon jadi kadia gitu ya. Dan memang ada kasar lah. Jadi hanya menggunakan bahasa Sunda. Ya tepat lah ya abdi teh akan mendirikan Pasundan gitu. Naon jadi salah Pak, salah ucap ya. Mengatakan Bapak gitu. Marah dia itu Pak ya. Bukan marah ya. Tuh ya, dan di dunia mata ya weweknya eta lalaki bungku gitu ya. Tinggal cek ibu tuh kumisan nya. Aduh, apunten ibu lah. Memang setiap adik dongkap ke tempat pemimpin ada pembeketua bungku gitu nya. Kan di sekolah sadayana teh aya itulah. Kapendak direkturna istri gitu nya. Mau di Pasundan 4 ya, di Pasundan 2, 3 dan sebagainya gitu nya. Apunten. Wah, celah menyalahin Pak Ios anu nana tanggana diusir. Kebetulan Pak Ios sebagai sesepuh Pasundannya. Itu orang tua saya katanya Pak Ios itulah. Oke lah, saya sepakati tapi jangan sekali-kali kalian nyebut Bapak. Gitu. Masih ingat Pak ya? Dia itu marah sekali ya. Jadi memang Bapak panggil Bapak gitu ya. Setelah ada izin tersebut kemudian kita mulai Pak ya. Alhamdulillah ya. Karena tidak punya modal Pak. Jadi promosinya itu anak-anak ya. Ada yang mendaftar dari 15 orang Pak. Ya setelah kita promosi ke sana kemari ya. Dapat 15 orang. Bayangkan sekolahnya itu tadinya di Pajajaran belum dimulai. Kita menggunakan ada satu kelas kosong di dalam kaum ya. Di tempat ya kantor yayasan. Kita tinggal di sana gitu ya. Nah itu dengan 15 orang bayangkan oleh Bapak sebagai direkturnya, murid hanya 15 orang, tempat tinggal Bapak di Jalan Pajajaran, itu jaraknya cukup jauh ya. Tapi karena pada saat itu ya mental Bapak itu ya mental sangat kuat ya. Jadi ingin supaya sekolah ini berkembang ya. Bapak itu mengambil posisi sebagai ketuanya ya. Jadi sebagai direktur pada waktu itu ya. Nah untuk mendapatkan promosi selanjutnya anak-anak itu didang-dandang Bapak pakai sepeda ya, ditempeli ya label STM Pasundan tiap hari itu keliling di Kota Bandung gitu. Jadi keliling Kota Bandung untuk mempromosikan bahwa kita punya sekolah baru STM Pasundan.
Tapi tidak lama Pak di dalam kaum itu, hanya baru 2 bulan ada protes ya dari orang tua ya. Katanya ya tidak pantas ya. Jadi SD ditempati ada STM ya, jadi tidak match lah. Nah atas dasar itu dipindahkan Pak ke Unpas ya. Di sebelah itu di sebelah dari dalam kaum itu ada Universitas Pasundan. Kebetulan banyak tempat kosong lah untuk satu kelas. Pindah ke sana ya. Masalah lagi ya. Jadi anak-anak itu memang pada waktu itu Bapak itu mendorong pada mereka itu harus berani lah. Jangan penakut, harus berani tampil gitu ya. Pindah Rurut Pak ya. Jadi benturan dengan para mahasiswa ya. Diusir lagi Pak ya. Bayangkan baru 2 bulan diusir dari Unpas, pindah ke jalan di Semai Pasundan ya. Semai Pasundan itu di jalan, kalau sekarang ada di Pasundan jalan tanya pokoknya agak jauh lah di Semai Pasundan. Tapi di sana juga tidak lama Pak ya. Jadi benturan ya. Karena di sana itu kan Semai Pasundan kebanyakan wanita ya. Muridnya kita mana semua laki-laki gitu ya. Ya rupanya benturan dengan laki-laki di sana berbuat wanita tampaknya gitu ya. Diusir lagi dari sana Pak ya. Dan akhirnya setelah diusir ke sana kemari anak-anak kita tidak bisa belajar, ya Bapak kontak kepada Pak Ganda yang di Jalan Pajajaran. Pak ini gimana, ini kan kita sudah dapat izin lah. Jadi anak-anak kita belajar di sini aja. Ya bolehlah katanya, suruh di sini. Baru setelah belajar di sana Pak, anak-anak itu tenang ya. Karena ya di bawahnya itu adik-adiknya ST ya, ini STM lebih tinggi, jadi mereka itu tidak terjadi benturan ya. Dan sama-sama sekolah teknik. Nah jadi intisarinya Pak Rahmat ya, Bapak punya pengalaman, kalau kita ingin sukses dalam kondisi kita tidak punya uang, hanya punya tenaga, hanya punya ide ya, asal kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain, itu bisa Pak ya. Jadi Bapak itu mau dengkul lah ya, tidak mengeluarkan uang ya. Tapi memang kerjanya all out ya. Dari pagi sampai sore ya. Jadi Bapak itu murid hanya 15 orang ya. Itu datang paling dulu ya, pulang paling sore ya. Jadi idealisme masih tinggi ya. Alhamdulillah setelah pindah ke Jalan Pajajaran yang tadinya 1 kelas, tahun kedua itu jadi 5 kelas Pak ya. Tahun ketiga jadi 7 kelas ya. Nah jadi dalam tempo yang singkat dari yang 1 kelas itu sampai berluas sekitar 10 kelas ya. Nah ini satu gambaran ya. Jadi apabila kita memang bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang besar. Tentu saja ya, tidak semudah itu. Ya. Tidak semudah. Makanya tadi ujiannya kan berat. Ya kalau kita tidak tahan ujian, disuruh pindah-pindah gitu ya. Tapi dengan adanya tantangan tersebut, justru mendorong kepada kita itu banyak inisiatif, ada kreativitas, bisa lobby sana, lobby sini ya. Itu pengalaman yang sangat berharga. Ya, nah, itulah salah satu contoh lah, ya. Pak. Ya. Bagaimana peran networking ya, kolaborasi yang semua itu diawali dengan yang 7S ini. Ya, Pak. Ya, luar biasa. Dan harus tahu sampai sekarang masih ada Pak SD Pasundan itu. Ya, masih ada. Dan muridnya itu sekitar 2.000 orang. Dan Bapak itu dihargai sebagai pendiri gitu ya. 3 bulan dapat honor itu. Alhamdulillah. Bayangkan itu pada tahun 73 Pak. 73. Ya. Saya belum lahir Pak. Oke, berarti yang keempat ilmu dan keterampilan. Nah. Berarti ini salah satu bagian dari ISIM juga yang akan membuat kita kuat ya. Cuma ya sayangnya banyak orang yang mereka itu ingin meraih sesuatu, tapi saat tidak bisa ya mereka langsung menyerah. Misalnya, contoh ya, saya ingin berniaga, tapi saya nggak bisa jualan, ya diem. Bukannya belajar ilmu jualan, bukannya belajar skill jualan. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang kita harus menyadari Pak ya, bahwa kita kalau ingin sukses itu ya memang harus punya ilmu ya, dan juga punya keterampilan. Nah, yang ingin Bapak garis bawahi itu keterampilan, Pak. Keterampilan itu dibagi 2. Ada keterampilan keras atau hard skill-nya, dan juga ada keterampilan lunak, soft skill. Nah, yang Bapak sampaikan tadi itu Bapak menggunakan soft skill ya. Keterampilan keras itu adalah tersangkut masalah teknis ya.
Biasanya kalau di persekolahan kita itu yang diolahnya itu ada teknis ya, keahlian tertentu pada bidang tertentu. Sedangkan yang namanya keterampilan sosial itu dapat diperolehnya itu dalam masyarakat ya. Makanya kalau nanti di wisuda ya, anak-anak itu biasanya gantungannya dipindahkan ya dari kiri ke kanan. Jadi keterampilan teknis itu umumnya menggunakan otak kiri ya. Nah, sedangkan keterampilan sosial itu adalah otak kanan. Nah, keterampilan sosial itu untuk mudahnya itu menggunakan huruf C, Pak Rahmat ya. Jadi C pertama itu adalah komunikasi ya. Jadi kemampuan komunikasi sangat penting apabila kita ingin bisa mendapatkan sukses, dapat bantuan dari orang lain. Yang kedua itu ada kolaborasi, kerjasama. Kalau kerjasama itu sifatnya win-win ya. Tidak mungkin orang mau kerjasama apabila dia tidak mendapat bagian ya. Nah, jadi win-win solution ya. Harus bagi hasil ya. Kalau ada untung ya bagi hasil. Kalau ada masalah ya bagi hasil juga ya. Bagi susah gitu ya. Dan yang ketiga itu ceknya kreativitas. Kita tuh kreatif, harus banyak akal. Karena Nabi itu patona ya. Patona itu cerdas, Pak. Orang cerdas itu banyak akal ya. Jadi kalau menghadapi masalah itu jangan berpikir pemecahan itu hanya satu. Jadi yang namanya ilmu sosial itu pemecahan masalah itu bisa A, bisa B, bisa C ya. Itu bisa dilatih. Ya. Dan yang terakhir itu yaitu critical thinking. Jadi berpikir kritis ya. Jadi kita itu jangan hanya menganggap bahwa sesuai itu kalau sudah A benar itu pasti benarnya ya. Kita harus memberikan ya apabila ada keliruan ya kita berikan teguran, kita ada revisi dan sebagainya. Jadi kritika dingkil atau berpikir kritis itu harus diajarkan di sekolah ya. Makanya kan sekarang ada yang istilah itu CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Jadi yang aktif itu jangan hanya guru ya, tapi murid juga harus aktif. Lebih-lebih sekarang dengan ada konsep baru dari Menteri Pendidikan kita kan ada yang namanya kampus merdeka ya, merdeka belajar. Jadi mereka itu belajarnya tidak hanya dalam satu prodi Pak, tapi harus belajar pada prodi yang lain. Tidak hanya pada satu fakultas, coba belajar pada fakultas lain. Minimal itu 1 semester. Bahkan dianjurkan belajar di luar kampus ya. Di kampus orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Ya sekarang dianjurkan mereka itu belajarnya bukan hanya pada suatu tempat, tapi di luar tempat, dalam atau luar negeri. Apa tujuannya? Ya. Supaya dia itu punya keterampilan sosial ya, bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya. Kalau luar negeri tidak bisa bahasa Inggris, ya itu kan akan ada peningkatan keterampilannya. Ya. Jadi sebenarnya bagus sekali konsep baru ini apabila dilaksanakan dengan sesuai dengan harapan ya. Tapi memang tidak semudah itu ya. Jadi yang baru itu pasti akan ada kendala-kendala yang akan kita hadapi. Nah, mungkin satu lagi Pak. Ya. Ini berkaitan dengan mental ya, mental kaya. Oke, mental kaya tadi udah singgung, tapi yang menarik sebenarnya tadi Bapak singgung di cerita tadi, bagaimana Bapak pindah ya, tempat pendidikan, akhirnya di sini ada benturan, pindah lagi. Nah, disinilah saya lihat bahwa kekuatan mental sangat berperan penting. Iya. Ya. Sementara banyak orang yang baru gagal sekali 2 kali saja sudah menyerah. Iya. Betul nggak Pak kalau kekuatan mental itu memegang peranan penting dalam keberhasilan? Betul ya. Jadi kekuatan mental itu memang dasar iman Pak. Kalau kita iman kuat ya, insya Allah mental kita kuat ya. Kan dari sana manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh ya akan berhasil. Nah, tantangan itu pasti akan dihadapi oleh setiap orang ya. Kalau kita hadapi tantangan itu akan menyerah. Model kita takut dengan anjing, Pak. Ya. Kalau kita lari, anjing itu akan mengejar kita, Pak. Tapi kalau kita diam, jongkok ya, seorang ambil batu akan kembali ya. Nah, jadi tantangan itu seperti anjing, Pak. Ya. Nah, jadi kalau anjing itu kita ingin bisa menaklukkan anjing, kita harus berani menghadapinya. Sama, masalah juga ya. Jadi masalah jangan dihindari, harus kita hadapi ya. Nah, dengan keyakinan seperti itu Bapak tidak pernah menyerah ya. Jadi alhamdulillah apabila kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Kan dalam Islam juga ada di At-Tolak ayat 2-4,
Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap hambatan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Betul Pak ya. Kalau kita berusaha ada aja nanti solusi itu ya. Akan ada aja orang yang membantu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kita mungkin sebagai penutup kita simpulkan saja bahwa kalau kita ingin sukses, salah satu formulanya, salah satu rumusnya itu adalah ISIM, ya, double S. Yang kita itu adalah singkatan dari yang I-nya itu adalah iman, S yang pertama adalah salam, senyum, santun, sabar dan syukur. Kemudian S yang kedua adalah sodakoh dan silaturahim. Kemudian yang I-nya ilmu dan keterampilan. Dan yang kelima adalah mental kaya. Intinya kekuatan mental lah secara umum ya. Jadi untuk meraih sukses itu pegang 5 ini, insya Allah kita akan lebih sukses. Oke, terima kasih kepada Pak Prof yang sudah berbagi ilmunya ya di channel ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, terutama bagi saya sendiri, juga bagi semua orang yang menonton video ini. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup saja acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.